Sobat Tristan, jumpa lagi di Bibir SMK, bincang-bincang remaja SMK. Kali ini kita ditemani oleh anak-anak dari SMK Delingo nih. Ada wakil ketua OSIS ya? Iya. Sama ada murid berprestasi juga nih di sini. Boleh kenalan nggak? Siapa sih namanya? Dari mulai mbaknya nih. Perkenalkan, nama saya Septiani Nurul Fatimah. Saya kelas 10. Saya wakil ketua OSIS SMK Negeri 1 Delingo. Oh, kalau masnya? Oke, nama saya Susilo Marsudi. Saya dari SMK 1 Delingo. Kemarin saya dijulukin siswa berprestasi karena dapat juara nasional ya. Udih, juara nasional apa nih, LKS? Ya. Keren banget, gila. Gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Siap. baik. Liburannya gimana kemarin? Seru nggak? Kerja. Oh, kerja ya. Berarti nggak mudik, nggak apa gitu. Nggak mudik. Gitu. Sebagai wakil ketua OSIS nih, boleh berbagi nggak nih suka dukanya apa? Sukanya itu kalau kita kumpul. Oh, iya. OSIS. Kalau ada event kan pasti kumpul-kumpul tuh persiapan. Kadang sampai malam. Iya. Terus dukanya itu kalau anggota OSISnya kadang kan ada yang ngeyel ya. Iya. Nggak pernah berangkat. Nah, Betul. itu susahnya di situ sih. Susah banget ngaturnya ya, apalagi kalau udah mulai PKL nanti ya. Kalau program-program OSISnya apa tuh di SMK Delingo? Kemarin tuh yang sudah jalan tuh bagi-bagi takjil OSISnya, terus buka bersama, terus proker keagamaan, seksi keagamaan, ngaji setiap hari Kamis, gitu sih. Ada pengajian Iya, gitu ya berarti. pengajian. Masnya pernah ikut OSIS nggak nih? Nggak pernah. Nggak kebetulan. pernah, belum ikut organisasi Belum. apa-apa gitu Belum. ya. Oh, kalau di sekolah tuh khususnya nih anak kelas 1 itu kan kamu tata busana ya? Iya. Pelajarannya tuh apa sih yang dipelajari di sana? Kalau tata busana, kejuruan, Kejuruan. belajar pola. Sekarang udah mau menjahit sih, Udah udah mau proses berjahit, belajar pola, terus pokoknya tentang busana gitu. Kalau masnya jurusan apa, bisa dikenalin Iya. tuh jurusannya gimana? Dari itu jurusan Kria Kayu, tapi kebanyakan praktek sih. Oh, bener yang Ya. praktek. Mungkin 70% itu buat praktek. Oh, prakteknya? 30%-nya teori. Prakteknya apa tuh? Ya bikin apa ya? Produk-produk dari kayu gitu. Oh, di sekolah berarti ada Iya. produk kayunya ya. Mungkin. Kalau aku nanya nih, kalian hobinya apa nih? Mulai dari masnya deh. Apa ya? Jalan-jalan sih. Ya. Orang malam palingan. Masnya kan suka keluar malam nih. Iya. Biasanya pulangnya jam berapa sih? Seringnya sih jam 12 gitu. Oh, Iya. rawan kelitih kan ya sekarang. Iya. Menurut masnya tuh yang kelitih-kelitih gitu tuh gimana sih? Gimana ya? Tapi kebanyakan itu sih anak kecil-kecil masih sekolah itu. Oh, kebanyakannya masih kecil. Kurang perhatian orang tua gitu. Gak pernah dibilangin gitu. Nggak deket sama orang Iya. tua kayak gitu ya. Kurang kasih sayang gitu. Kalau dari mbaknya nih, suka keluar-keluar malam nggak? Jarang sih, Jarang. soalnya kan kalau cewek kan ya jarang tuh dibolehin keluar rumah. Kayak aku keluar rumah malam tuh kalau nggak ada yang penting nggak boleh. Sama sih, aku juga. Kalau nggak penting bahaya kan Iya. sekarang. Kelitih itu ini ya, dia merugikan kan ya, merugikan diri sendiri, merugikan orang lain juga ya. Menurut kalian tuh keren nggak sih kelitih kayak gitu? Nggak keren sih, malah yaitu merugikan orang lain kan. Terus merugikan diri sendiri. Betul. Apa untungnya juga? Iya, apa untungnya? Kalau dari masnya nih? Ya mungkin kalau dari rombongan mereka gitu keren mungkin. Tapi dilihat banyak orang kan nggak gimana ya? Gak ada hal positifnya lah. Nah, betul. Kalau dari masnya sendiri pemikirannya tentang kelitih tuh gimana? Gimana ya? Anak-anak yang kelitih itu melakukan kelitih itu kenapa kayak gitu? Cari gimana ya? Cari perhatian kayaknya. Caper ya. Caper.
caper, jijik banget. Aku nggak suka banget tuh sama yang keliti-keliti. Apalagi tuh kadang mereka tuh mau dilihat keren sama orang tuh, bahkan sampai kayak membunuh orang itu ya. membunuh orang itu kan nggak keren banget kan. Emang kalaupun mau caper nih, misal capernya ke cewek gitu. Iya. Emang kalau menurut kamu tuh itu mendapat perhatianmu itu, suka nggak kamu sama Enggak, malah cowok kayak risih gitu. risih kan? Iya, sama, malah kesel banget kan ngeliatinnya kan. Ngapain coba mereka kayak gitu kan? Emang aku juga nggak suka sih. Lagi rame sekarang malah mencemari nama baik Jogja juga kan, kota pelajar malah jadi kota keliti, ya kan? Masnya kan ini jurusannya Kria ya, bawa-bawa alat tajam tuh pasti kan? Itu pasti. Iyalah, masa bawanya wortel, kalau wortel anak boga dong berarti. Itu di jalan tuh kan biasanya banyak orang lalu lalang, apalagi di sini tuh di daerah kalian tuh ini ya Sepi itu. sepi. Iya. Pernah nggak ada orang takut gitu, misalkan masnya bawa gergaji atau bawa palu gitu, terus tiba-tiba orang ngeliat takut gitu, lari, pernah ada pengalaman? Pernah gitu? sih, itu bawa gergaji itu dikiranya itu mau apa, anarki lah buat itu. Padahal emang baru Habis pulang, praktek, iya ya. pulang praktek ya. Kalau mbaknya pernah nggak kayak gitu di jalan bawa jarum terus tiba-tiba orang takut? Enggak. Iyalah, maksudnya Kriti bawa jarum, Kriti bawa jarum gimana kan? Soalnya aku pernah masuk mall, di depan pintu bunyi tasnya, ternyata di dalamnya aku bawa pisau, aku lupa naruh. Dikiranya mau ngapain kan? Padahal aku habis praktek. Emang sering gitu. Emang berarti keliti-keliti kayak gini tuh berpengaruhnya besar ya, besar banget ke lingkungan ya. Padahal keren juga enggak, dilihat ganteng juga enggak. Mostly yang melakukan kan anak-anak Di bawah SMK umur itu. ya, di Iya. bawah umur. Betul. Saya dengar juga ternyata anak SMP ada ya. Di daerah kalian juga rame. Dulu pernah satu kali di desanya Mbak. Oh iya, ketangkep nggak? Ketangkep. Alhamdulillah, mampus tuh Tapi orang. kayaknya itu tuh kayak dendam. Dendam. Oh, berarti masuknya bukan keliti ya? Emang pembunuhan berencana Iya. berarti. Is, ngeri ya. Ngebacok orang itu. Kayak begal nggak tuh? Ngambil atau cuma shoot, cus gitu? Di jalan kayaknya. Ya ampun, ngeri ya, zaman sekarang harus hati-hati milih temen juga nih berarti ya. Iya. Jangan asal. Iya, jangan asal, jangan terjerumus sama pergaulan-pergaulan yang gitu, toksik ya. Berarti kalau emang ada pergaulan yang seperti itu, kita harus jauhin, kita harus hindari ya, sebisa mungkin hindari dan pilih teman yang baik ya. Ini wah, ngeri banget. Teman saya mau ke Bandung aja sampai nggak jadi karena ini. Parah banget emang. Kegiatan kalian sehari-hari selain belajar apa nih? Kayak kalau libur, Paling kerja di rumah sih. kerja di rumah. Kalau mbaknya? Mungkin bantu orang tua. Kadang bantu orang tua, kadang jalan-jalan juga. Jalan-jalan. Ya. Masnya kerja apa di rumah? Bikin furniture. Bikin furniture. Oh. Meja, kursi, pintu gitu, almari. Oh, masih berarti ada usaha sendiri Iya. ya, keren banget nih. Masih SMK sudah punya usaha sendiri, keren loh. Kalau mbaknya ada nggak usaha sendiri di rumah? Enggak ya? Belum, insya Allah ya. Insya Allah. Oh, boleh dong ceritain kesehariannya di rumah ngapain aja? Kalau lagi bosen gitu, selain ngerjain tugas atau belajar atau kerja gitu. Mungkin main ke rumah teman sih. Main ke rumah temen ya, bersosialisasi penting sih itu. Iya. Biar nggak stres juga kan kalau di rumah. Kalau buat mbaknya? Bantu orang tua, karena kalau di rumah itu pasti banyak toh kegiatan rumah orang tua, itu pasti banyak banget. Kalau di rumah ya pasti itu disuruh bantu Nyapu, ngepel, beres-beres ya. Oh. Ini kan kita pandemi nih. Iya. Pandemi itu udah 2 tahun ya. Ya. Menurut kalian daring itu kemarin gimana sih? Asik kah? Ada suka dukanya kah? Bisa diceritain tuh. Kayaknya nggak efektif ya, karena banyak sekali siswa-siswa yang nggak mengerjakan tugas. Betul. Nggak nyimak grup pembelajaran, tapi malah scroll TikTok. Main-main ya. Main. Kalau dari masnya? Mungkin
senangnya kalau daring itu bisa sambil tiduran lah. Bisa santai ya. Kalau praktek gitu? Ke sekolah. Ke sekolah? Iya. Berapa kali itu? 1 minggu 3 kali. Gitu. Sama berarti sama Iya. aku. Itu yang kejuruan kayaknya. Kejuruan, Iya. oh alah. Terus kegiatan positif apa yang dirancang untuk mendorong keaktifan teman-teman di sekolah nih? Dari mbaknya sama masnya, dari mbaknya dulu deh. Kegiatan positif, Iya. mungkin kayak penyuluhan ya, supaya tingkatkan lagi belajarnya, karena Iya. habis pandemi kan pasti masih males-males. Betul. Aku juga masih males-males sih ya. Mau Saya berangkat sendiri PKL. gitu. Iya, aku udah berangkat PKL juga gitu, males-malesan kadang. Kalau dari masnya? Ya gimana? Sering disuruh praktek lah paling di sekolah itu. Oh Biar gitu. Gak ada yang banyak males gitu. Sama berarti Iya. problemnya ya. Menurut kalian nih, apa sih yang dilakukan agar remaja Indonesia tuh bisa lebih inovatif dalam menyalurkan bakat atau hobi biar nggak menjurusnya tuh ke hal-hal negatif gitu? Menurut kalian tuh apa sarannya atau apa yang harus kita lakuin deh? Mungkin saran ya. Iya. Sarannya mungkin apa yang kita tahu kita kasih tahu aja tentang ke teman-teman apa yang baik, kalau Menyalurkan ada yang pendapat. salah, kalau ada yang salah dikasih tahu, kalau yang benar tolong dong share yang benar itu gimana. Iya. Tambah lagi kan sekarang ada internet ya, jadi luas. Kalau di rumah kemarin tuh 2 tahun itu pasti ada masanya kita jadinya stres gitu kan di rumah, Iya, karena betul. nggak bisa keluar, terus komunikasi sama temen juga kurang iya. ya. Itu pernah nggak sih ada di fase yang kalian tuh lagi stres, down banget? Itu kalian gimana melampiaskannya? Mainnya di rumah tapi gitu kan ya? Apa sama masih teman keluar? paling. Oh, Keluar. kalau dari mbaknya? Kalau sampai down kayak gitu nggak pernah sih. Alhamdulillah nggak pernah. Tapi kalau stres? Stres ya Setiap hari. Setiap hari. stres karena tugas kan, Iya. yang menumpukan Menumpuk. daring tuh Lebih banyak kan daring itu males tugasnya. toh ngerjainnya. Tugasnya juga kan. numpuk jadi stres, terus lampiasinnya main HP. Ya, Heeh. aku malah jatuhnya kalau di rumah tuh stres gitu loh. Jadinya karena kan jadinya di rumah tuh malah males-males kayak gitu Iya, kan. betul. Iya. Tekanan dari orang rumah juga kan. Kadang ada masalah ini masalah Iya, itu nggak bisa dilampiasin, akhirnya stres sendiri kan. Kalian suka masak nggak? Hobinya nih selain main atau apa gitu? Mungkin kalau suka sih enggak, tapi kalau masak sih bisa. Bisa Gitu. bisa masak apa tuh? Air? Ya apa mintanya mau apa gitu. Oke. Cari di Google itu banyak tah. Resepnya banyak. Nih sekarang udah ada Iya. ini ya. Kalian masuk SMK tuh keinginan sendiri atau ada yang nyuruh nih? Awalnya masuk SMK itu nggak mau masuk di SMK Dlingo, ada pilihan lain. Terus kok temanku bilang ayo ke SMK aja, karena SMK Dlingo itu pusat keunggulan. Pusat keunggulan itu apa toh? Karena aku bingung kan, Iya. nggak tahu. Terus coba daftar di sana, keterima. Terus keterusan. Berarti keinginan sendiri ya. Iya. Emang udah dari awal mau SMK. Kalau masnya nih? Itu awalnya sih apa ya? Kayak punya keinginan itu bisa mendapat itu yang sekarang juara LKS itu. Oh, juara LKS. Dulu kan dengar-dengar dari orang lain gitu, kalau juara ini nasional gini-gini lanjut di mana sampai ke Asia gitu. Wah. Gitu. Semoga nih masnya lombanya sampai Asia ya, internasional ya. Kemarin nasional ya? Nunggu panggilan juga. Alhamdulillah, ih, keren banget loh. TC di Semarang kalau nggak salah. Widih, keren banget. Iya. Kalau SMK Dlingo itu masuknya pelosok ya. Iya. Tapi bisa loh punya prestasi, keren banget loh. Itu masnya yang paling memotivasi masnya buat menjadi lebih berprestasi, ikut-ikut lomba itu siapa yang paling berpengaruh? Mungkin ya dari semangat diri sendiri itu pertama,
kedua dukungan orang tua sama guru kriya itu. Oh, Gitu. dukungan dari orang tua tuh Ya. emang berpengaruh Ya. banget ya. Gitu banget. Kalau mbaknya pernah ikut lomba nggak? Kalau di SMA belum sih. Belum. Karena baru masuk kan. Mm-mm. Baru belajar tentang jahit, Pola ya. Selama ngikutin lomba nih buat masnya, pengalaman apa sih yang berkesan? Mungkin lebih banyak mendapat teman gitu, sama membuat mental menjadi lebih menjadi gitu. Oh, juga memperluas ya, Ya, memperluas jaringan. pengalamannya gitu. Bagus-bagus buat masa depan juga itu berguna banget ya kan. Mbaknya juga kalau mau ikut lomba LKS, insya Allah bisa. Amin. Kalau buat masnya nih di SMK Delingo itu kan ada kriya ya. Iya. Di kriya itu mempelajari apa sih? Ya seperti membuat produk-produk yang kecil itu juga ada, yang besar ada gitu. Tapi menariknya sih bisa bikin desain sendiri, terus pilih bahan sendiri, sama bikin sendiri itu. Bahan-bahannya itu bawa sendiri atau dari Iya, sekolah? bawa sendiri. Oh, itu. bawa Iya, sendiri. Oh, gitu. bawa sendiri. Menarik loh. Terus hasilnya itu dijual atau ditaruh di sekolah? Itu bisa dijual. Terus jika itu laku toh, itu masuk ke siswa sendiri uangnya itu. Berarti dapat ininya Iya, juga ya, dapat dapat uangnya fee juga ya. Keren banget. Kalau interior gitu berarti bisa ya buatnya ya. Iya, bisa. Kamarnya bagus nih berarti. Rumahnya estetik nih berarti. Keren Bisa. loh. Seru nggak sih buat Iya. kayak gitu? Bisa dibilang seru juga sih. Karena emang masuknya hobi Iya. ya. Berarti itu kebanyakan cowok atau cewek? Cowok itu. Cowok. Oh, yang ceweknya banyakan di tata busana. Tata ya? busana. Kenapa sih mau masuk tata busana? Karena disuruh orang tua sih aku. Oh, disuruh orang Iya. tua. Sebenarnya maunya masuk jurusan apa nih? Aku maunya masuk elektro, tapi karena kakakku dulu masuk elektro tapi nggak nyantol, Iya. mamaku suruh masuk di busana. Oh, gitu. Tapi asik juga busana. Asik ya. Banyak hitung-hitungnya nggak? Enggak. Oh, enggak. Enggak. Aku kira tuh malah banyak hitung-hitungnya. Kalau Kria? Banyak banget. Banyak banget Pengukuran ya. soalnya itu. Oh, pengukuran juga iya. Gitu. Aku tuh nggak suka banget matematika, makanya aku masuk boga. Mas Susilo ya? Iya. Mas Susilo itu kan sekarang kelas 3. Nah, bentar lagi mau lulus nih kan. Rencananya apa sih setelah lulus? Apa mau lanjut? sih masih mau lanjut kuliah dulu. Lanjut kuliah. Habis itu Ngabisin 4 tahun lah. Itu baru nerusin usaha di rumah. usaha di rumah, meneruskan embrio berarti. Meneruskan embrio. Oke. Berarti kalau mau kuliah nih ada rencana nggak kuliahnya mau di mana gitu? Ada sih. Di Udah. mana tuh? UNJ. UNJ? Iya. Mau ngambil jurusan apa? Udah kemarin sih tinggal nunggu ujian. Itu ambil seni rupa sama apa ya? Seni kerajinan ya. Ih, keren banget. Gitu. Semoga keterima ya. Amin. Buat wakil ketua OSIS nih. Ada nggak sih program lebih lanjutnya ke depan pemikirannya untuk ke depannya buat teman-teman di sana di SMK? Untuk programnya sih paling kita buat kayak penyuluhan gitu ya. Iya. Kayak apa kegiatan positif di Kegiatan sekolah. positif. Apa tuh kegiatan itu contohnya? Contohnya kan sekarang pandemi nih. Iya. Ingin banget kayak sekolah adiwiyata gitu loh. Jadi Oh. jajan nggak pakai plastik, pakai mangkok bawa sendiri, minum juga kalau mau jalan di kantin pakai bawa gelas sendiri. Jadi kan kalau makan kan nggak kayak saya makan cuci untuk masuk silo untuk diri sendiri Oh, juga itu mengurangi sampah ya, bagus Iya, loh ya. mengurangi sampah juga. Itu, ih bagus banget loh programnya. Kamu masuk busana itu ada rencana ke depannya nggak nih? Kan kamu masih kelas 10 nih. Iya. Rencananya nanti setelah lulus atau masuk busana itu tuh mau jadi apa ke depannya?
saya masuk jurusan busana, kedepannya mau jadi desainer sih. Desainer. Punya butik sendiri. Widih. Jadi pengusaha gitu ya. Bagus. Aku juga gitu sih masuk SMK juga karena emang mau jadi pengusaha gitu kan ya. Buat kalian berdua nih, kasih saran dong buat Sobat Tristan yang menonton channel ini, apa kiatnya supaya kita tuh bisa lebih inovatif dan lebih kreatif memanfaatkan waktu. Coba dikasih sarannya nih. Sarannya pintar-pintar bagi waktu aja sih. Waktu untuk bermain, untuk belajar, untuk santai-santai. Terus percaya pada diri sendiri, jangan hiraukan omongan orang lain. Betul. Nanti malah buat insecure, terus Overthinking ya. terus nggak jadi pede, lemas. Iya, meleot ya kalau bahasa sekarang ya. Kalau dari Masnya? Mungkin apa ya, ganti waktu buat main itu untuk meningkatkan apa ya, potensi diri sendiri lah. Misal itu kerja apa gimana gitu, Melakukan hobi gitu kan ya. gitu. Itu bisa sih ya. Terus ada nggak saran buat teman-teman di luar sana biar nggak terlalu dalam stres sendiri menghadapi masa sekolah? Biasanya itu kan kalau sekolah itu ada masa-masanya kita stres banget nih, entah karena teman, entah karena tugas, iya itu apalagi tugas kan. Ada nggak saran buat teman-teman biar udah nggak usah terlalu dipikirin, santai aja gitu? Ada nggak? Lebih ke santai aja sih, benar kan? Benar, santai. Jangan pikirin omongan orang lain. Jangan overthinking ya, jangan semuanya dipikirin. Percaya diri aja, karena penting percaya diri itu, nggak usah menghiraukan omongan orang lain. Nanti malah insecure kan, terus dipikirin apa iya toh aku kayak gini, kayak yang diomongin gitu kan. Omongan netizen malah masuk ya, merusak diri sendiri ya omongan kayak gitu ya. Kalau dari Masnya nih, mungkin kalau apa ya, belajar biar nggak stres gitu, semaunya lah. Misal ingin belajar gitu, belajar, tapi kalau ingin main gitu. Ada waktunya ya, berarti membagi waktu di antara main sama di antara belajar. Harus seimbang juga ya. Kalau enggak nanti anjlok sebelah meleot lagi. Keren sih kalian tuh ya, masih muda, bersemangat, inovatif, kreatif, berprestasi. Keren banget nih, bisa dijadikan contoh sama Sobat Tristan di sana. Oke Sobat Tristan, demikian Bibir SMK kali ini. Makasih ya udah meluangkan waktu lo ya. Sampai bertemu di Bibir SMK berikutnya dengan topik bincang-bincang yang lebih menarik lagi of course. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Salam inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.